Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Influenza atau lebih dikenal dengan nama flu adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan virus influenza. Virus ini menyerang unggas dan mamalia, bahkan manusia. Kata influenza berasal dari bahasa Italia, influenza yang artinya mengalir ke dalam. Menurut Kamus Oxford Inggris, diterjemahkan menjadi influence yang artinya pengaruh. Awalnya, influenza dianggap akibat dari pengaruh astrologi atau perbintangan yang kurang baik. Perubahan pendapat medis menyebabkan modifikasi nama menjadi influenza del freddo, yang artinya pengaruh dingin. Kata influenza pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1703 pada sebuah tesis ilmuwan dari Universitas Edinburgh. Pada tahun 1743, merebaklah sebuah penyakit demam di Italia yang disebut influenza di Catarrh. Penyakit demam ini menyebabkan radang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan, kemudian disertai keluarnya cairan dari hidung. Penyakit ini menjadi wabah dan menyebar ke seluruh Eropa. Sejak saat itu, apabila ada orang menderita sakit dengan gejala tadi, berarti orang itu menderita influenza. Bahkan ketika awal masa Ratu Victoria, kata influenza menjadi lebih pendek, yaitu flu. Sebenarnya gejala influenza ini sudah ditemukan oleh seorang dokter Yunani yang sekarang dikenal sebagai Father of Medicine, Hippocrates, kurang lebih 2400 tahun lalu. Namun data historinya sulit untuk diinterpretasikan karena gejalanya hampir mirip dengan penyakit pernafasan lain. Influenza sempat menjadi momok mematikan pada tahun 1918, yaitu ketika terjadi pandemi flu Spanyol. Saat itu, jenis influenza tipe A subtipe H1N1 menjadi wabah global dan terjadi di daratan Eropa hingga meluas sampai kutub utara dan kepulauan Pasifik. Tercatat hampir 100 juta orang meninggal karena penyakit ini. Sampai-sampai peristiwa ini diistilahkan sebagai pembantaian medis terbesar dalam sejarah. Tingginya angka kematian disebabkan oleh tingkat infeksi yang sangat tinggi dan gejala yang sangat berat. Salah satu komplikasinya adalah pendarahan selaput lendir terutama dari hidung, lambung, dan usus. Karena kondisi lingkungan yang lembab, virus berkembang biak dengan cepat. Penularan melalui kontak udara pun lebih cepat terjadi. Gejala awalnya adalah rasa dingin pada tubuh. Kemudian muncul demam dengan suhu mencapai 39 derajat Celcius. Kadang disertai juga dengan rasa sakit dan nyeri di seluruh tubuh, sakit kepala, tenggorokan gatal, bersin-bersin, batuk kering, dan hidung berair. Gejala-gejala ini akan langsung menyebabkan sistem imunitas tubuh turun secara drastis. Bahkan dalam hitungan jam, dapat menyebabkan kematian. Gejala yang muncul akan berbeda pada setiap orang, tergantung kekebalan tubuh masing-masing. Komplikasinya pun akan berbeda antara orang dewasa dan anak-anak. Dalam klasifikasi virus, influenza termasuk virus RNA. Virus ini terbagi menjadi 3 jenis, antara lain influenza A, B, dan C. Secara struktur ketiga virus ini hampir mirip. Sebagian biasanya berbentuk seperti bola dan sebagian lagi berbentuk filamen atau benang. Walaupun berbeda bentuk, komposisinya sama. Virus influenza ini mengandung 2 protein besar, yaitu hemaglutinin dan neuraminidase. Protein ini merupakan target bagi obat-obat antivirus karena merupakan antigen. Antibodi terhadap antigen ini dapat diciptakan. Virus influenza diklasifikasikan sesuai respon terhadap hemaglutinin yang disingkat HA dan neuraminidase yang biasanya disebut NA. Penamaan pun akhirnya menggunakan jenis H dan N ini. Terdapat 16 subtipe H dan 9 subtipe N yang sudah diketahui. Namun hanya H1, 2, dan 3 serta N1 dan 2 yang umumnya ditemukan pada manusia. Antara subtipe itu saling terjadi kombinasi sehingga muncul tipe-tipe virus baru. Inilah yang menjadi salah satu perbedaan antara influenza dan salesma. Salesma sering disebut dengan common cold, disebabkan oleh rhinovirus. Salesma inilah yang biasa dikenal sebagai flu oleh orang kebanyakan. Gejalanya memang mirip dengan influenza seperti demam tinggi, menggigil, pegal, dan kelelahan. Hanya saja gejala salesma lebih ringan daripada influenza. Kalau term common cold yang memang sering kita alami pada saat
musim penghujan dan sebagainya, itu sebetulnya satu term yang relating to selesma. Jadi itu adalah satu kumpulan gejala yang diawali dengan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, dan sebagainya. Nah, untuk term influenza atau flu itu sebetulnya adalah satu term yang spesifik untuk menggambarkan satu kondisi penyakit yang disebabkan oleh karena virus influenza. Kalau selesma atau common cold itu dia penyebabnya memang virus juga, tapi dia virusnya bukan virus influenza. Dan perbedaan yang menonjol antara selesma dan influenza, apabila terkena influenza itu risiko untuk menjadi berat jauh lebih besar dibandingkan dengan selesma. Dalam kaidah Tibun Nabawi, secara umum ada 4 penyebab terjadinya penyakit, yaitu angin panas, dingin, kering, dan lembab. Keempat angin ini bukan berarti udara dan lingkungan, tapi bisa juga berasal dari dalam tubuh sendiri. Influenza dan salesma termasuk penyakit yang disebabkan angin dingin karena reaksi orang yang mengalaminya adalah menggigil. Namun pada prinsipnya itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya penyebab penyakit itu terdiri dari 2 hal, yaitu dari luar dan dari dalam. Adapun dari luar itu berkaitan erat dengan hawa udara yang dibagi menjadi 4 kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu panas, dingin, kering, dan lembab. Begitu pula dengan yang dari dalam, terdiri dari panas, dingin, kering, dan lembab. Maka tergantung mana yang menyerang. Adapun influenza ataupun selesma, ya, segala macam flu yang terserang, yang menyerang adalah hawa dingin, sehingga orang cenderung menggigil, ya, kemudian keluar cairan dari hidung pun berwarna putih. Ini menunjukkan adalah hawa dingin yang menyerang tubuh, ya, sampai hingga akhirnya dia kemudian menggigil, ya. Kemudian panasnya keluar, itu dikarenakan dingin yang mendominasi. Tahun 2006 terjadi wabah flu dunia pada unggas atau dikenal dengan avian influenza atau flu burung. Flu burung ini disebabkan oleh virus H5N1 dengan variasi genetik baru telah menyerang unggas di seluruh dunia. Menurut penelitian sementara, selama tidak terjadi kontak langsung, virus ini tidak akan menular dari unggas ke manusia. Namun, tidak menutup kemungkinan virus ini akan bermutasi genetik dan mampu menular pada manusia. Menjaga kebersihan jadi salah satu modal utama pencegahan tertular virus flu burung. Bagi para pemilik unggas, wajib untuk menjaga kebersihan kandang dan segala peralatan yang digunakan. Selalu mencuci tangan setelah kontak dengan unggas, dan terakhir, masak daging unggas sampai benar-benar matang karena virus flu burung pada suhu tinggi akan mati. Total virus ini sudah menyebabkan korban jiwa 300 orang di seluruh dunia. Di Indonesia tercatat hampir 100 kasus flu burung pada manusia dan 70 orang diantaranya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sempat mereda, kasus flu burung pada manusia kembali terjadi di Cina pada April 2013 lalu. 16 penderita terinfeksi flu burung H7N9, jenis genetik baru dari yang sebelumnya H5N1. Virus ini mengakibatkan 4 jiwa meninggal dunia. Namun belum diketahui secara pasti bagaimana penyebaran virus ini. Selain unggas, influenza juga menyerang babi. Infeksi virus akan menyebabkan keguguran janin pada babi. Angka kematian mungkin tidak setinggi flu burung, tapi terjadi penurunan berat badan signifikan pada babi. Virus ini belum terbukti menular dari babi ke manusia, tetapi dapat menular dari manusia ke manusia. Sebagai umat Islam, kita sudah mendapatkan tuntunan untuk memakan makanan yang halal, baik halal dari zat ataupun dari perlakuannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 115. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Subhanallah, betapa Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk halal dan haram untuk kebaikan dan kesehatan manusia. Mencegah selalu lebih baik dari mengobati. Virus influenza tidak akan berkembang jika tubuh yang terinfeksi tidak memberi peluang. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari serangan penyakit mematikan ini.
Kalau untuk avian influenza yang dianjurkan oleh CDC dan WHO itu tentu mencegah kontak dengan unggas yang sakit misalnya. Terus kemudian yang kedua, karena kita tahu penularannya melalui droplet, jadi hand hygiene itu sangat dianjurkan. Terus yang ketiga ya tentu kita menjaga kondisi fisik kita dalam kondisi yang sebisa mungkin dalam kondisi yang fit. Sedangkan menurut ilmu Tibun Nabawi, pencegahan influenza adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Karena tubuh yang sehat walafiat tidak akan rentan terserang virus atau penyakit apapun. Peningkatan daya tahan tubuh dapat dengan melakukan beberapa amalan sunnah yang dikerjakan Rasul. Makanya sarapan dianjurkan untuk makan makanan seperti makan korma ya. Kemudian barulah kita makan makanan yang lain. Di siang harinya begitu pula. Kita bolehlah makan makanan berat untuk menguatkan jantung kita. Ya, kemudian tidur kailula. Rasulullah SAW menganjurkan agar kita tidur kailula, yakni di matahari yang terik. Nah, tidur itu pun mengistirahatkan tubuh. Habis asar kemudian kita beraktivitas ngeteh misalkan. Ya, teh pun terbukti bisa meredakan virus flu dan sebagainya, baik dari para peneliti yang katanya mengandung katekin atau vitamin C-nya yang lebih tinggi 10 kali lipat dari jeruk. Terbukti ternyata teh itu bisa meredakan flu, ya, baik selesma ataupun flu. Begitu pula ketika makan malam, jangan terlalu malam, karena Rasulullah SAW pun menganjurkan ketika ada azan isya berkumandang, makanan sudah dipersiapkan, maka makan diutamakan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu tidur jangan terlalu malam, karena kalau tidur kita habis isya kemudian tidur, maka segala makanan itu akan terurai dan menjadi nutrisi bagi organ tersebut, sehingga organ tersebut memiliki kecukupan nutrisi, sehingga ketika bangun paginya dia dalam kondisi yang fit. Kemudian begitu rutinitas yang selanjutnya. Pemerintah Indonesia sekarang sudah menganjurkan adanya pemberian imunisasi influenza pada balita. Imunisasi dilakukan 1 tahun sekali sejak usia 6 bulan. Vaksin ini dapat terus diteruskan sampai dewasa. Berbeda dengan medis konvensional, Tibun Nabawi tidak mengenal vaksinasi. Penguatan sistem imun tubuh bisa dilakukan dengan cara lebih sederhana, yaitu melalui makanan. Jadi vaksinasi itu meningkatkan sistem imun, ya. Jadi dari cara virus atau bakteri yang sudah kendalikan ya sama mereka, ya, kemudian dimasukkan untuk mencegah nanti temannya lagi yang datang, sehingga dia sudah terbiasa. Anak yang mendapat imunisasi influenza memang masih mungkin terkena serangan flu. Hanya saja gejalanya akan lebih ringan dibandingkan anak yang tidak pernah diberikan imunisasi influenza. Tapi sayangnya, imunisasi influenza masih dalam taraf dianjurkan, bukan diwajibkan. Karena imunisasi ini belum digratiskan oleh pemerintah. Para ibu harus mengeluarkan biaya untuk melindungi balitanya dari influenza setiap tahun. Dan biaya untuk imunisasi influenza cukup mahal. Selama ini, dokter dan tenaga medis segera mengkarantina penderita influenza karena dikhawatirkan akan menulari orang lain. Mereka harus dikarantina agar virusnya tidak berkembang dan meluas ke daerah yang lebih luas. Baru setelah itu, mereka bisa diobati dengan bantuan medis atau pengobatan lainnya. Kita tahu tadi kalau sudah terkena influenza, seseorang pasti akan berisiko untuk mengalami komplikasi yang lebih berat, terutama di organ paru-paru gitu ya. Nah, pada saat terjadi komplikasi yang berat ini, umumnya dia akan membutuhkan perawatan yang lebih ketat atau lebih intensif. Dan kalau memang sudah jatuh dalam kondisi ini, tentu pengobatan medisnya ditujukan untuk mengatasi semua komplikasi yang muncul gitu. Jadi kalau misalnya dia gagal nafas, kita harus pasang ventilator. Kalau dia ada infeksi yang berat, secondary bakterial, kita harus kasih antibiotik gitu. Kemudian cairan infus untuk nutrisi dan sebagainya, dengan harapan nanti kondisi pasien akan mengalami pemulihan. Sementara menurut Tibun Nabawi, pengobatan untuk influenza dapat menggunakan tanaman berkhasiat. Banyak obat-obatan, misalkan obat flu itu banyak dari tanaman-tanaman itu, misalkan sambiloto. Sambiloto itu rasanya pahit dan dia menguatkan jantung. Ya, kemudian kunyit pahit, kemudian dia menguatkan jantung.
Nah, kebanyakan beberapa tanaman-tanaman obat yang digunakan untuk mengobati flu adalah tanaman-tanaman obat yang menguatkan jantung atau menguatkan paru-parunya. Di antaranya lagi, misalkan flu yang menyebabkan dia menggigil kedinginan, maka orang dianjurkan untuk minum jahe, di mana minum jahe itu menguatkan paru-paru. Berbeda dengan influenza, pengobatan salesma lebih sederhana. Pengobatan salesma juga tergantung dari gejala dan daya tahan tubuh masing-masing. Ada yang harus berobat secara medis, mengkonsumsi obat-obatan dari dokter seperti pereda rasa nyeri, penurun demam, atau obat lainnya. Ada juga yang menggunakan metode alami, misalnya dengan minum ramuan tradisional atau jamu. Indonesia mempunyai sejarah pengobatan flu secara alami. Dalam publikasi Jawa Kuno, Serat Centini dan Kawruh Bab Jampi-Jampi Jawi memuat berbagai jenis ramuan jamu yang berkhasiat untuk kesehatan. Disebutkan bahwa masyarakat Rembang dan Blora mengatasi gejala salesma dengan mengkonsumsi ramuan temulawak dan cabai lempuyang. Khasiat dua ramuan ini ternyata dapat menghangatkan tubuh dan memberikan beberapa vitamin untuk melawan salesma. Islam juga mempunyai resep alami untuk mengobati salesma. Madu dipercaya sebagai obat herbal untuk mengatasi meriang. Kandungan nutrisi alaminya mampu mengembalikan sistem kekebalan tubuh. Dalam Al-Quran juga disebutkan tentang hal ini. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 69. Madu mengandung beberapa vitamin yang diperlukan tubuh untuk regenerasi sel-sel. Selain itu, madu merupakan media yang buruk untuk tumbuhnya mikroorganisme apapun. Mengkonsumsi madu secara rutin terbukti mampu mengobati serangan salesma. Atau bisa juga dengan mengkombinasikan madu dengan air jahe. Tetapi apapun pengobatannya, tetap ingatlah selalu bahwa kesembuhan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berkehendak, maka jadilah seperti yang dikehendaki. Kun fayakun. Nah pemirsa, sampai di sini syafaat menemani pagi Anda. Semoga rangkaian informasi hari ini bisa menambah pemahaman dan wawasan Anda mengenai kesehatan dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.